Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat doa pagi GKI Samanhudi. Apa kabar? Memasuki akhir pekan ini, mari bersama-sama kita memulainya dengan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Kami mau mengisinya dengan manfaat dan dengan benar. Kami mau memulainya dengan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah kami siap. Di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan terambil dari Lukas 8 ayat 4-15. Saya bacakan. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri dengan Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya tentang maksud perumpamaan itu. Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang-orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang-orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang-orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang-orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara yang bertumbuh dan besar di Indonesia pasti kenal dengan cerita rakyat terkenal. Dongeng yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih menjadi judul dari doa pagi kita pagi hari ini. Ada beberapa versi yang berkembang dan saya pilihkan salah satunya. Demikian ceritanya. Alkisah di sebuah desa, hiduplah dua saudara tiri, bawang merah dan bawang putih. Bawang putih adalah gadis yang baik hati dan rajin, sementara bawang merah malas dan jahat. Sang tokoh ibu lebih menyayangi anak kandungnya, bawang merah, dan memperlakukan si anak tiri, bawang putih, dengan buruk. Suatu hari, bawang putih sedang melakukan pekerjaan rumah karena dia yang memang ditugaskan untuk beres-beres selalu. Bawang merah, anak kandung dari si ibu tiri, sangat disayang dan tidak melakukan apa-apa. Bawang putih melakukan pekerjaan rumah di tepi sungai ketika ia menemukan ikan besar dan ajaib terperangkap dalam jaring. Ibalah hati bawang putih. Dia lalu berusaha membebaskan ikan tersebut. Dan sebagai balasannya, ikan ajaib itu yang bawang putih tadinya tidak tahu dia ajaib, menawarkan bawang putih untuk menyatakan satu permintaan yang dia sangat inginkan. Bawang putih memohon agar hidupnya menjadi lebih baik walaupun mengalami kesulitan dan tekanan. Keesokan harinya, bawang putih berjalan lagi ke sungai dan dia menemukan kain indah terapung di sungai.
Dia membawanya pulang, dan saat membersihkan kain tersebut, butiran-butiran beras emas jatuh dari kain itu. Dia bisa menjual emas itu dan hidupnya menjadi sejahtera dan berkecukupan. Dan bukan itu saja, dia memakai kesejahteraannya menjual butiran-butiran beras emas itu untuk membantu penduduk desa yang lain yang berkekurangan. Melihat hal ini, bawang merah merasa iri dan memaksakan diri agar ia diizinkan juga mencari hadiah yang ajaib itu. Dia pergi ke sungai, melemparkan kain ke dalam air, berharap menunggu mendapatkan mujizat yang serupa. Namun, karena dia tidak melakukan apa-apa, dia pada dasarnya serakah, mencari kekayaan untuk dirinya sendiri. Sang ikan ternyata tidak kunjung muncul. Dia pulang dengan sia-sia. Pesan moral dari cerita ini adalah keberuntungan bawang putih sebetulnya tidak diawali dari peran si ikan ajaib. Ibaratnya tahu-tahu atau tiba-tiba beras emas jatuh dari langit turun ke pangkuan si bawang putih. Tidak demikian. Tetapi bawang putih terlebih dahulu menyatakan kebaikannya, ketulusan hati menolong, rela menolong tanpa pamrih ikan yang dia tidak tahu adalah ikan yang ajaib yang saat itu sedang terjerat. Dan berkat yang jatuh pada bawang putih tidak hanya berhenti pada dirinya, tapi juga dibagikannya sehingga dapat dinikmati oleh orang-orang lain yang membutuhkan. Bayangkan jika si bawang merah yang mendapatkan berkat seperti ini. Seorang dengan sifat yang tidak bertanggung jawab, malas dan jahat, bisa-bisa dia pakai habis untuk foya-foya yang malah menghancurkan dirinya sendiri. Hukum alam seperti ini seolah-olah dipakai Tuhan Yesus dalam perumpamaannya untuk memudahkan pengikut-pengikutnya mengerti pesan yang hendak disampaikannya. Seperti halnya kebaikan bawang putih membukakan jalan untuk berkat. Demikian juga tanah yang subur, kebun yang terawat menghasilkan panen yang berlimpah. Ayat ke-15. Benih yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang-orang yang setelah mendengarkan firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Orang beriman bertumbuh tidak hanya ketika mendengar firman, melainkan juga saat dia menghidupi firman itu. Mendengarkan firman barulah langkah awal. Bagaimana firman itu kita terapkan berguna di dalam hidup kita, itulah yang terpenting. Bisa dibandingkan dengan saat wisuda di universitas bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sarjananya. Biasanya pada pidato acara wisuda selalu diingatkan bahwa momen wisuda bukanlah akhir dari perjuangan ilmu, tetapi awal dari bagaimana ilmu yang telah diperoleh selama bertahun-tahun menjadi berguna saat diterapkan dalam kehidupan yang selanjutnya. Penerapan ilmu adalah bukti keberhasilan yang sesungguhnya. Nah, seperti menyemai bibit tanaman perlu tanah yang baik, demikian juga penerapan ilmu perlu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga firman Tuhan agar bertumbuh dengan baik, kita perlu punya tekad untuk memiliki, menjaga hati yang baik. Bertekun bukan untuk hanya bertahan hidup, menelan firman itu, memasukkannya dan menyimpannya tanpa menerapkannya. Tetapi kita membuktikan bertumbuh di dalam firman, dan bukan itu saja, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga menerapkannya bagi orang-orang lain. Sekalipun mungkin kita tengah menghadapi keadaan yang tidak kondusif dengan berbagai kesulitan, tantangan, bahkan pencobaan dan pilihan-pilihan yang membingungkan. Kiranya Tuhan menguatkan kita bukan saja menjadi pendengar firman,
tetapi juga menjadi pelaku firman. Seperti bawang putih, bukan bawang merah. Kita berdoa. Tuhan, tolong saya, supaya hati saya dan hidup saya menjadi tanah yang baik. Supaya saya dapat menerima dan bertumbuh di dalam firman. Dan berilah saya juga hati yang rindu, rela, dan bahkan siap tekun untuk menyalurkan, menerapkan firman yang sudah saya terima dalam kehidupan saya, bukan untuk kepentingan saya sendiri, tapi juga untuk kepentingan dan berkat bagi orang lain. Saya mau berdoa untuk orang-orang yang perlu akan doa saya. Mari doakan mereka. Dan saya mau berdoa bagi pergumulan saya. Beri saya kekuatan dan hikmat dalam menjalaninya, menghadapinya, dan menantikan jalan keluar daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.